Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang radikalisme. Baik, perkenalkan, nama saya Ibnu Abi Syaifah. Saya Nur Faiz Abidin. Saya Siti Nurma. Saya Jaliza Tursami. Baik, mari kita simak materi yang akan kita sampaikan. Cekidot. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme adalah pengembangan dari kata radikal yang berasal dari bahasa Latin radix atau akar. Dengan kata lain, radikal mengacu pada hal-hal fundamental dasar dan esensial dari berbagai macam gejala. Arti radikalisme menurut KBBI yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Dalam ranah sosial dan politik, radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan, pergantian, dan juga perombakan suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Sedangkan dalam ranah keagamaan, radikalisme adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan juga politik yang sudah ada dengan menggunakan kekerasan. Hafid menguraikan bahwa radikalisme merupakan sikap yang membawa pada tindakan atau melemahkan serta mengubah tatanan yang sudah mapan dan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman yang baru. Terkadang gerakan perubahan ini disertai dengan tindak kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengenalkan kekerasan. Sejarah radikalisme Indonesia. Radikalisme pertama kali menguat pada periode pasca kemerdekaan dan pasca reformasi, sekitar tahun 1950-an. Ada sebuah operasi yang mengatasnamakan agama di bawah bendera Darul Islam atau DI, pimpinan Kartosuwiryo. Operasi ini berhasil digagalkan, namun muncul pada di awal-awal masa pemerintahan Soeharto melalui intelijen Ali Murtopo dengan operasi khususnya. Saat itu, Ali dibantu oleh Bagin untuk merekrut mantan anggota DI atau TII dan mengajak mereka melakukan aksi-aksi komando jihad yang bertujuan memojokkan Islam. Sekitar tahun 1976, kelompok komando jihad melakukan peledakan tempat ibadah. Setahun kemudian, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal yang sama. Pada tahun 1978, kelompok Pola Perjuangan Revolusioner Islam semakin memperburuk keadaan dengan melakukan banyak tindakan teror. Setelah Soeharto memundurkan diri, Indonesia mulai masuk pada era demokrasi dan kebebasan, di mana di masa ini kelompok radikal menjadi lebih militan dan vokal. Apalagi kehadiran media elektronik secara tidak langsung membuat eksistensi mereka lebih terlihat. Pasca reformasi, Dr. Azhari dan Nordin M. Top memimpin beberapa gerakan berbau radikal yang terbesar di beberapa wilayah, seperti Ambon, Poso, dan yang lainnya. Lambat laun, gerakan-gerakan radikalisme mulai memiliki tujuan berbeda. Ada gerakan yang mengimplementasikan syariat Islam di Indonesia. Ada yang ingin mendirikan negara Islam, ada pula yang ingin mendirikan kekhilafan Islam. Di samping itu, pola organisasinya pun jadi lebih beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti HTI, FPI, dan Laskar Jihad. Ciri-ciri radikalisme yang pertama, kaku dan tekstualis dalam bersikap serta memahami teks-teks suci. Yang kedua, ekstrim, fundamentalis, dan eksklusif.
Yang ketiga, eksklusif. Dan yang keempat, selalu bersemangat mengoreksi orang lain. Yang kelima, menggunakan kekerasan. Yang keenam, memiliki kesetiaan lintas negara. Yang ketujuh, musuh yang tidak jelas identitasnya. Yang kedelapan, al-audwar. Yang kesembilan, konkret pada isu-isu penegakan negara agama. Yang kesepuluh, mengafirkan orang lain. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi kemunculan radikalisme, yang pertama adalah faktor politik sosial, yang kedua faktor emosi keagamaan, yang ketiga faktor kultural, Yang keempat, faktor ideologis anti-westernisme. Yang kelima, faktor kebijakan pemerintah. Baik, untuk contoh radikalisme di Indonesia, yang pertama adalah Gerakan Reformasi 98 yang menentang dan menggulingkan rezim Orde Baru. Yang kedua, kelompok Kristen Anabaptis yang pro perdamaian serta menolak segala bentuk tindakan kekerasan. Yang ketiga, pasangan LGBT. Yang keempat, terorisme. Yang kelima, penyerangan terhadap Mabes Polri tahun 2021. Dan yang terakhir adalah aksi FPI pada kontes Miss Varia tahun 2005. Demikian materi tentang radikalisme yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf bila adanya kekurangan pada materi yang kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.